Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Putri Daniati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Kedua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan. Pada PPL di SD Negeri 25 Pekanbaru, saya melakukan penerapan scaffolding pada ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 6 di SD Negeri 25 Pekanbaru. Baik, mari kita bahas apa itu scaffolding. Scaffolding merupakan interaksi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak untuk menuntun anak-anak agar mencapai zona perkembangan proksimal mereka. Penerapan scaffolding dalam proses pembelajaran dapat dilakukan guru dengan cara memberikan bantuan kepada peserta didiknya. Nah, kemudian bantuan ini perlahan-lahan dikurangi agar peserta didik dapat mencapai kemandiriannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mari kita bahas tentang ZPD. ZPD atau Zone of Proximal Development merupakan jarak interaksi antara level perkembangan aktual yang dapat ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri. Adapun teknik scaffolding yang pertama adalah konseptual scaffolding. Konseptual scaffolding ini merupakan teknik yang membantu peserta didik untuk memecahkan masalahnya dengan kompleks. Yang kedua, yaitu metacognitive scaffolding, merupakan bantuan berupa langkah-langkah berpikir atau tahap-tahap kognitif yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu procedural scaffolding, merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dengan memanfaatkan sumber atau media untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, yaitu teknik yang keempat adalah strategis scaffolding, di mana strategi scaffolding ini adalah menyediakan pendekatan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Adapun metode dalam scaffolding yaitu yang pertama, motivasi, di mana guru dapat memberikan motivasi kepada peserta didiknya, yaitu memberikan dorongan pada peserta didiknya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau soal-soal yang telah diberikan. Yang kedua, itu adalah modeling, memberikan contoh kepada peserta didik agar memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, reminders, mengingat peserta didik terkait dengan pembelajaran yang telah diajarkan sebelumnya agar peserta didik tersebut dapat menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah checking, memastikan peserta didik terkait dengan pemahamannya untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, adapun tahapan dari ZPD atau Zone of Proximal Development itu ada 3. Yang pertama, tugas atau permasalahan yang diberikan kepada peserta didik tidak dapat diselesaikannya dengan bantuan. Yang kedua, tugas atau permasalahan yang diberikan kepada peserta didik dapat diselesaikan oleh peserta didik tersebut dengan bantuan guru ataupun dari bantuan rekan sejawatnya. Dan yang ketiga, tugas atau permasalahan yang diberikan kepada peserta didik dapat diselesaikan oleh peserta didik secara mandiri. Berikut ini penerapan scaffolding yang saya lakukan pada siswa kelas 6 di SD Negeri 25 Pekanbaru, pembelajaran IPA, materi gerhana matahari. Pada video ini, kegiatan yang saya lakukan yaitu memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, mengecek kondisi siswa, menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik, memberikan motivasi, menyampaikan apersepsi atau mengaitkan pembelajaran sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari.
Penerapan scaffolding yang saya lakukan pada siswa kelas 6 yaitu dengan mengelompokkan siswa menjadi 7 orang, di mana siswa ini akan melakukan kegiatan demonstrasi terkait tentang gerhana matahari. Sebelum melakukan kegiatan, saya memberikan arahan kepada semua peserta didik untuk dapat mengamati kegiatan demonstrasi yang akan dilakukan di luar lapangan. Pada kegiatan demonstrasi ini, saya memberikan scaffolding atau bimbingan serta arahan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan simulasi tentang gerhana matahari. Di sini, saya membantu peserta didik memberikan pemahaman terkait tentang apa saja yang akan dilakukan oleh peserta didik tentang peristiwa gerhana matahari. Nah, setelah saya memberikan arahan, siswa melakukan kegiatannya secara mandiri dengan dibimbing oleh rekan sejawat. Pada kegiatan ini, teman-teman yang lain atau siswa yang lain mengamati peristiwa tentang gerhana matahari. Ketika peserta didik diberikan tugas atau sebuah permasalahan, terdapat peserta didik yang masih kesulitan dalam memahami tugas tersebut. Nah, di sini saya memberikan scaffolding atau bantuan kepada peserta didik ini untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas yang sedang mereka kerjakan. Nah, setelah peserta didik ini mulai paham, saya mulai perlahan-lahan mengurangi bantuan tersebut agar mereka dapat mengerjakan tugas tersebut dengan mandiri. Pada kegiatan akhir scaffolding ini, saya melakukan kegiatan refleksi serta mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh